Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung dan beribadah di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Wonorejo. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Maret tahun 2025, ibadah dilayani oleh Pendeta Dwi Hastuti. Untuk itu mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 7. Kita pujikan bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam kebaktian minggu hari ini. Dan mari sekarang kita masuk dalam saat teduh, dan dalam hati kita mengaku yang demikian. Kebaktian minggu pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini masih dalam rangkaian masa Prapaskah. Adapun kita di dalam masa Prapaskah ini dipandu oleh tema liturgi KJW, ikut dikau saja Tuhan. Masa Prapaskah dihayati sebagai masa mengenang dan menghayati peristiwa kesengsaraan dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada masa Prapaskah ini umat diajak untuk menyangkal diri dan memikul salib, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus Tuhan kita. Ikut dikau saja Tuhan menjadi sebuah tekad untuk senantiasa membangun kesetiaan mengikut Tuhan kita Yesus Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari, dalam segala keadaan yang bisa terjadi dalam diri kita. Doa, puasa, berbantang, dan bersedekah menjadi cara yang kita lakukan sebagai bentuk penghayatan untuk mengikut Yesus selama minggu-minggu Prapaskah. Dengan terus mengikut Yesus, kita pun berani menyangkal diri, ikut dalam kesucian, keteladanan, dan kerelaan untuk berkorban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tema liturgis dalam peribadatan minggu masa Prapaskah saat ini,
Kita semua diingatkan untuk melihat diri kita masing-masing. Apakah selama kita masuk dalam masa Prapaskah ini telah sungguh-sungguh membangun tekad dan niat mengikut Tuhan dengan setia. Dalam segala keberadaan kita, kita semua diajak untuk bersedekah, berpantang, dan kita diajak untuk berdoa. Apakah di sini ada yang berpantang sesuatu dalam masa Prapaskah ini? Ada sebagian. Pantang nawa, Pak? Pantang menyerah. Ada yang pantang rasani. Dalam masa Prapaskah ini ada yang pantang rasani? Oh, enggak ada ya. Oh, malah kok ya disorong, Bu gitu. Pemenang delok kancane biasanya maem sembarangan, saiki kok gak ya gitu ya. Ada yang berpantang untuk menahan diri membeli sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Ada karena gak ada duit, Bu. Ya, karena THR ini turunnya hanya separuh gitu. Atau ada yang berpantang untuk tidak makan sesuatu, biasanya makan daging CL gitu. Sekarang enggak gitu. Karena tidak ada gitu ya. Ya. Apapun sebenarnya bisa kita berpantang. Tapi harapannya dalam masa Prapaskah ini kita semua menjadi pribadi yang mampu menahan diri. Menahan diri tidak ngerasani. Menahan diri untuk tidak belanja yang tidak perlu. Menahan diri untuk makan sesuatu yang tidak sehat. Yang biasanya kita ke KFC, ke McD. Ya sekarang tidaklah, kita cukup ayam geprek saja gitu ya. Tibakno podo ae. Nggih Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah panggilan kita di masa-masa Prapaskah ini. Saya yakin bahwa panjenengan semua sudah berusaha untuk memperbaiki intensitas doanya, memperbaiki kualitas hidupnya, memperbaiki karakternya. Namun kita diajak melihat bahwa saya itu belum sempurna. Ada banyak hal yang saya lakukan yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Ternyata hidup saya masih bolong-bolong, Bu. Saya juga masih merasa begitu. Untuk itu mari kita bersama masuk dalam panggilan pertobatan kita. Saya akan membaca Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang menjadi dasar pertobatan kita yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Dengan bercermin pada hukum kasih itu, mari kita melihat apakah kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita dengan mengandalkan Dia dalam segala keadaan. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita dengan melakukan setiap kehendaknya dengan sungguh-sungguh di tengah keluarga. Dengan bercermin pada hukum kasih ini kita diajak melihat apakah kita sudah mengasihi sesama kita. Atau kita masih sering kali menyakiti orang-orang sekitar kita. Mulai kita sakiti pasangan kita dengan kata-kata yang tidak baik. Kita sakiti pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita dengan kata-kata yang melemahkan dirinya. Mari kita masuk di dalam pengakuan kita. Kita memuji nama Tuhan. Tuhan sampai berapa kali. Harus mengaku
Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia-Mu yang terus menghidupi kami setiap hari. Kami bersyukur kami terpelihara sangat baik sampai saat ini. Sehingga kami dapat menjalani seluruh panggilan hidup pemberian-Mu. Kami membangun relasi di tengah-tengah sesama kami dalam lingkup kecil keluarga maupun dalam lingkup yang lebih luas. Kami bersyukur karena kami mendapatkan kekuatan tanpa henti dari-Mu, sehingga kami dapat membangun kehidupan di tengah karya, di tengah pertemanan, maupun di tengah pelayanan. Kami bersyukur untuk semuanya. Tuhan, di tengah syukur kami ingat akan diri kami yang rapuh, yang seringkali belum mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan sungguh-sungguh. Hati kami seringkali memandang orang lain begitu remeh karena menganggap diri kami lebih dari yang lain. Kami merasa benar dan kami lupa untuk memperbaharui diri. Mohon ampun jika kami seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kami. Orang yang seharusnya mengenal dan merasakan cinta kasih-Mu, namun malah menjauh daripada-Mu, karena diri kami yang seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, melakukan tindakan yang tidak sopan, dan melakukan banyak fitnah dan kebencian. Mohon ampun jika dalam langkah hidup kami sehari-hari, kami seringkali abai dengan sabda-Mu. Kami yang seringkali berdoa begitu indah, namun belum mampu melakukan doa kami, karena ego kami begitu besar. Dan kami tidak mengandalkan Engkau namun mengandalkan kekuatan diri kami yang sangat terbatas. Mohon ampun untuk semuanya Tuhan. Biarlah sekarang dan seterusnya karena terang pertolongan Tuhan, kami dimampukan hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga melalui kehidupan kami hanya Tuhan yang diagungkan. Kami serahkan Tuhan hidup kami serahkan diri kami kepadamu. Di dalam terang-Mu, dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk berdiri. Umat kekasih Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih adalah Tuhan yang pengampun. Tuhan yang memberi diri untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita, supaya setiap kita merasakan anugerah-Nya. Setiap kita merasakan pengampunan dan pembaruan hidup. Karena itu bagi kita semua yang mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita dengan sungguh-sungguh, bertobat lalu melakukan kehidupan yang benar, maka inilah berita anugerah untuk kita semua dari Roma 5 ayat 8-9 yang demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Inilah berita anugerah bagi kita semua. Selamat menapaki kehidupan yang baru. Mari kita sambut berita anugerah dan kekuatan Tuhan yang baru. Dengan kita mau berjabat tangan satu dengan yang lain, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, aku mengasihi engkau. Dipersilahkan. Dipersilahkan untuk tersenyum, yang tadi belum sempat tersenyum. Karena mungkin ada pergumulan, beri kesempatan kita untuk rileks sebentar. Ya, sudah jauh? Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 440, bait 1 dan 2. Goncang semesta
Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pewartaan sabda. Dipersilakan. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami saat ini boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan kami ingin membaca, merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Kami serahkan pembacaan kami, perenungan kami, penghayatan kami di dalam Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ibu Pendeta Dwi Hastuti yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Kami serahkan kiranya Tuhan sendiri yang menguasai, dan kiranya kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yosua pasal 5, kita baca ayat 9 sampai 12 yang demikian. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi, dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Pendarasan Mazmur terambil dari Mazmur 32 yang dinyanyikan dalam 3 bait lagu. Kaulah persembunyian bagiku.
Bacaan kedua dari kitab 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 sampai 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita akan masuk dalam pembacaan yang ketiga. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Inilah permulaan Injil Kristus. Lukas 15 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan 11b sampai 32 yang demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan-makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Inilah pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iya, senang sekali ada di tengah-tengah panjenengan semua di ibadah minggu hari ini. Mungkin panjenengan, loh biasanya pendeta ini dhuwur gitu ya. Saya kok ndek gitu. Biasanya laki-laki kok ini perempuan ya. Bapak Ibu, kami pendeta-pendeta di lingkup Majelis Daerah Basuki Timur sedang melakukan tukar pelayanan. Dan kebetulan saya dijadwalkan untuk melayani di GKJ Jemaat Wonorejo ini. Ini pelayanan saya pertama di GKJ Jemaat Wonorejo. Nama saya Pendeta Dwi Hastuti. Saya pendeta baku di GKJ Jemaat Banyuwangi. Dan saya masih relatif baru karena saya di Jemaat Banyuwangi setahun lebih sedikit gitu. Bulan Februari kemarin saya baru setahun dan semogalah kita nanti akan lebih sering berjumpa, lebih sering berpelayanan bersama-sama. Sehat-sehat semua? Puji Tuhan, kabarnya baik ya. Biarlah harga-harga naik, kita tetaplah sukacita. Biarlah situasi ini yang tidak mudah ini berlaku, namun kita tetap berpengharapan Tuhan akan menuntun kita kuat dan keluar dari segala situasi ini dengan baik dan selamat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada lagu yang dinyanyikan oleh Ebit GAD, judulnya Kalian Dengar Keluhanku. Pernah dengar lagu itu? Belum ya? Dari pintu ke pintu. Langsung yang lagu itu.
Kalau dengar lagu itu berarti kita ketampak usianya berapa? Ya, berarti kita sudah senior, enggak tua Bapak Ibu, senior gitu. Lagu itu lagu yang dinyanyikan oleh BTKAD untuk menggambarkan situasi seseorang. Seseorang yang telah pernah jatuh, pernah melakukan perbuatan atau memutuskan sesuatu yang salah, kemudian dia mendapatkan sanksi secara hukum. Namun ternyata hukum itu tidak berhenti di situ. Ternyata hukuman yang dia terima atas kesalahan tidak berhenti ketika dia mendapatkan hukuman secara hukum positif di negeri ini. Namun dia juga mendapatkan hukuman sosial. Di mana orang tersebut mencoba memulai kehidupan yang baru. Setelah keluar dari hukumannya, dia ingin mencoba memulai kehidupan yang baru. Tetapi dia merasakan bahwa orang-orang sekitarnya itu memandang mereka dengan sinis. Orang-orang sekitarnya enggan untuk berdekatan dengan dia. Orang-orang sekitarnya masih memiliki kecurigaan terhadap orang tersebut. Ini hukum sosial, apalagi kalau desa Bapak Ibu, itu lebih terasa. Kalau orang melakukan tindakan atau memutuskan satu tindakan yang dalam ukuran sosial kemasyarakatan itu iki gak bener. Yang berat itu adalah hukuman sosial. Diadoi tanggane, gak disopo tanggane. Kemudian kalau diajak bicara matanya penuh kecurigaan. Kalau di desa itu saya rasa sangat terasa. Di Wonorejo tidak begitu? Puji Tuhan, saya senang. Ya, orang Kristen itu harus berbeda Bapak Ibu. Orang Kristen harus berbeda. Tetaplah kita terima. Gitu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu yang namanya stigma. Stigma itu adalah label tertentu terutama yang negatif yang dilekatkan kepada seseorang yang telah melakukan satu tindakan yang salah. Dan stigma itu begitu sulit untuk dilepaskan. Ketika stigma itu sudah disematkan, nanti orang itu akan mendapatkan gelar baru. Iku lo tukang, iku lo tukang. Nek tukangnya tukang bangun enggak apa-apa Bapak Ibu. Iku tukang rusak gitu. Iku tukang nilep kancane gitu ya. Iku tukang tusuk dari belakang. Itu tukang dan tukang. Label itu susah sekali untuk dilepaskan. Padahal mungkin orang tersebut sudah mencoba untuk berbenah. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, mengapa orang yang sudah jatuh berusaha bangkit lalu kemudian jatuh lagi. Kemudian melakukan perbuatan yang sama lagi. Jangan-jangan itu juga penyebabnya adalah ketika orang-orang sekitarnya tidak mampu untuk membangun dia, menerima dia. Sehingga dia berpikiran bahwa aku dadi api, aku nyoba dadi api tapi gak dipercaya. Aku nyoba dadi api tapi kancaku sik gorong iso nrimo. Wis aku tak njegur meneh. Aku tak njegur meneh tambah jeruk gak masalah karuan. Jangan-jangan banyak orang yang akhirnya jatuh berkali-kali, itu selain memang karena dia ndablek gitu ya. Tapi juga karena orang-orang sekitarnya tidak memberikan dukungan positif. Masih memiliki kecurigaan, masih memberikan label-label yang tidak bisa dihapus begitu saja. Sehingga firman Tuhan hari ini saya rasa tepat untuk kita semua. Panjenengan yang mungkin sudah tidak begitu. Atau mengingatkan kita semua untuk jangan begitu lagi. Karena setiap orang sebenarnya lah punya kesempatan untuk pulang. Setiap orang punya kesempatan untuk diberi ruang bertumbuh dan berpulih kembali. Setiap orang punya kesempatan
untuk diterima dan membangun kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita mungkin panjenengan sudah hafal, cerita si bungsu dan si sulung. Kita semua mungkin sudah hafal dengan cerita itu. Namun tidakkah itu merupakan gambaran kehidupan kita? Siapa si bungsu itu? Siapa si sulung itu? Itulah gambaran kehidupan saya dan kehidupan panjenengan. Kehidupan banyak orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Siapa si bungsu itu? Orang-orang yang pernah membuat keputusan yang tidak tepat. Melangkahkan kakinya, melakukan tindakan yang akhirnya membuat dia jatuh ke dalam dosa. Membuat dia akhirnya terpuruk dan membuat dia akhirnya jauh dan terputus relasi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan pekerjaannya, bahkan dengan Tuhan Allahnya. Adalah gambaran orang-orang yang seperti itu. Jadi ini bukan cerita yang jauh dari kita. Itu adalah cerita kita semua. Siapa di sini tidak pernah menjadi si bungsu? Yang tidak pernah jatuh, siapakah di sini yang begitu? Tentu si bungsu adalah gambaran saya dan gambaran panjenengan yang pernah melangkahkan kaki untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa merusak relasi di tengah-tengah keluarga kita. Merusak relasi kita dengan teman-teman kita, yang membuat orang lain tersandung karena diri kita. Itu gambaran saya dan gambaran panjenengan semua. Atau gambaran orang-orang yang kita seringkali kita beri label. Iku si tukang A, si tukang B, si tukang C. Yang seringkali lalu kita berkata, ojo dicedei, engkau ketularan. Jangan didekati, nanti engkau tertular. Orang-orang yang seperti si bungsu adalah orang-orang yang seringkali jatuh karena masih berpikir untuk dirinya sendiri. Terjebak pada hasrat yang tidak bisa terkendali. Terjebak oleh sikap hedonisme, tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga merusak diri. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang yang mereka hidup kesulitan bukan karena mereka tidak punya uang. Atau mereka itu hidupnya itu terbatas. Yang bisa merusak hidup itu adalah kakean gaya tok Bapak Ibu. Ya. Sakjane sing nggarai hidup kita rusak itu gaya toknya nih. Sehingga orang kakean pola apa yang seharusnya tidak dilakukan ben podo karo kancane. Apa yang tidak dibutuhkan malah dibeli demi terlihat lebih atau yes dibanding temannya. Koncone duwe TV 32 in, aku kudu luweh apik meneh. 40 in. Koncone luweh 40 in. Ada yang bilang lagi? Aku tak nggawe video netron gitu. Jadi yang lebar sekali. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya yang merusak kehidupan itu seperti yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Terjebak oleh hasrat yang berlebihan. Yang membuat si bungsu ini berdosa bukan karena dia meminta warisannya, kan itu hal yang wajar dalam budaya Yahudi. Setiap anak itu memang berhak untuk mendapatkan warisan dengan perhitungan tertentu. Yang membuat anak bungsu ini berdosa bukan karena dia meminta warisannya, karena mungkin itu sudah haknya. Tapi yang membuat anak bungsu ini berdosa adalah ketika dia berfoya-foya dan menghabiskan uangnya, menghabiskan hartanya bersama dengan para pelacur dan jatuh pada hedonisme. Itu yang membuat dia berdosa. Yang membuat dia berdosa adalah ketika dia menjauh dari bapaknya, pergi untuk memuaskan nafsunya dan ingin hidup sebebas-bebasnya. Itulah yang membuat dia berdosa. Dan bukankah banyak manusia sekarang seperti itu? Menjadi gambaran si bungsu. Aku pengen hidup bebas, sampean ojo ngurus urusanku. Tak uruse dhewe uripku. Hati-hati dosa lho ya, dosa tak tanggung-tanggung dhewe. Iki urip-uripku.
Aku ceblok tak ceblok dewe, gak usah mbok urus. Sebenarnya itu gambaran banyak orang. Mungkin banyak anak-anak muda yang ingin bebas sebebas-bebasnya. Sehingga tidak mau untuk diingatkan dan rusak relasi. Lalu siapakah si sulung itu? Sesuai dengan konteks kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang melihat sesamanya dengan memandang sebelah mata. Orang-orang Farisi, ahli Taurat yang memandang pemungut cukai dan orang-orang berdosa dengan mengatakan, kok Yesus mau ya? Yesus orang suci, seorang guru yang besar, makan bersama dengan orang berdosa. Orang-orang yang punya pemahaman seperti itu. Orang yang tekun namun seringkali memandang orang lain remeh. Dan menganggap diri mereka itu paling sempurna. Dan bukankah ketika kita menjadi orang yang telah diperbaharui Bapak Ibu seharusnya lah tidak sekedar membuat kita merasa benar. Tapi ketika kita telah merasakan pendamaian seperti yang dikatakan Paulus dalam bacaan kita tadi, setiap orang yang telah merasakan pendamaian seharusnya lah tidak sekedar membuat dia merasa bahwa diri saya benar. Namun kemudian membawa dia menjadi utusan-utusan Kristus. Yang membuat orang sekitarnya juga mampu mendengarkan suara Kristus. Dan gambaran si sulung itu begitu banyak Bapak Ibu. Karena pikiran mereka terjebak pada ritual dengan tekun. Tetapi yang dilihat adalah keburukan orang lain. Sehingga orang Jawa itu luwih gampang deleng citoke kancane timbang deleng citoke dewe. Gambaran si sulung ini adalah gambaran seperti cerita itu Bapak Ibu. Gampang deleng citoke kancane, tapi lali citoke dewe. Di sini tidak ada. Yang seringkali jatuh pada menilai, menyematkan label kepada yang lain, dan tidak memberi ruang kepada sesama yang lain untuk bangkit, untuk pulang, dan membenahi kehidupan. Orang yang seringkali terjebak pada hukuman dan pahala. Apakah itu tidak boleh Bapak Ibu? Aku tak tekun ben aku entuk berkat. Aku tak tekun oleh ibadah ben berkatku berlimpah-limpah. Bolehlah begitu. Tetapi jangan cukup hanya itu. Boleh untuk menyemangati kita berbuat baik. Tetapi pemahaman iman Kristen bukan tentang itu. Bukan tentang berapa kita yang kita perbuat untuk mendapatkan berkat. Karena setiap orang percaya telah mendapatkan berkat. Setiap orang telah mendapatkan anugerah. Seperti yang diterima oleh Israel ketika mereka sampai di Gilgal. Mereka telah mendapatkan pengudusan. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka bersih. Untuk memasuki Kanaan mendapatkan berkat yang lebih besar lagi. Setiap orang percaya adalah Israel baru yang telah dikuduskan. Ditebus dan mendapatkan anugerah. Sehingga ketika aku tak urip sing tenanan itu baik. Tapi sebagai wujud syukur kita telah mendapatkan penebusan dan pendamaian. Bukan semata-mata supaya mendapatkan. Karena ketika setiap orang terjebak seperti pemikiran si sulung. Tentang aku sudah melakukan apa yang Bapa perintahkan. Sudah melakukan apa yang harus aku lakukan sebagai anak Bapa. Namun aku belum mendapatkan apapun. Maka ketika seseorang terjebak pada pemikiran si sulung. Maka dia akan menjadi orang yang transaksional. Dan iman yang transaksional adalah iman yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat baik. Apa sekarang imbalanku? Aku sudah berpelayanan sampai 15 daur sebagai penatua diaken, 45 tahun. Tapi lihatlah, keluargaku ya mek ngene-ngene tok. Tuhan, aku sudah beribadah saben minggu, berayatan yo sregep. Tapi penggaweanku kok enggak lancar. Tuhan, aku saiki kurang opo? Persembahan ya wis akeh nyang Gusti.
melalui gereja. Tapi mengapa hidup saya ini kok terasa hampa? Kapan uripku iki apik? Kapan uripku penak gitu. Jika kita memiliki pemikiran seperti si sulung, aku sudah bekerja untuk Bapa, tidak meninggalkan Bapa, tapi aku belum pernah engkau sembelihkan kambing milik Bapa. Maka kita pun akan terjebak pada itu transaksional, hitung-hitungan dengan Tuhan. Pertanyaannya, siapa kita? Iso hitung-hitungan karo Gusti Allah. Siapa kita sehingga kita berhak menuntut kepada Tuhan Allah kita? Karena sebenarnya lah tanpa kita tuntut apapun, Dia Allah yang selalu mendahului untuk menerima kita, untuk memberkati kita, dan untuk memberikan banyak kemurahan kepada kita. Maka kalau kita terjebak pada Tuhan, aku wis ngelakoni akeh, saiki wayahe aku entuk sesuatu, hati-hati. Mari kita sekarang ingat siapa kita. Lalu ketika kita memiliki pemikiran seperti si bungsu, si sulung, maka kita akan mudah jatuh pada penghakiman kepada yang lain. Seperti perumpamaan ini, sehingga tidak punya empati. Si sulung merasa bahwa walaupun itu adikku, tapi dia telah melakukan kesalahan. Ketika adikku itu pulang, dia tidak sukacita seperti bapak. Tapi dia justru kok enak sampean koyok ngono. Sehingga ketika orang yang jatuh karena mungkin dosanya, maka orang akan syukur. Iku wayahe sampean entuk ganjaran gitu. Kapok. Orang jatuh pada penghakiman seperti itu, ndak punya empati. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ndak tahu jenengan pernah lihat atau tidak tayangan di TikTok atau YouTube yang short itu. Mengapa satu daerah itu mengalami bencana? Ada yang mengatakan dengan tega, itu karena dosa-dosanya. Ada Bapak Ibu. Padahal yang jadi korban itu kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, kehilangan sejarahnya. Namun orang dengan enaknya berkata, iku karena dosa-dosanya. Tidak ada rasa empati dan bela rasa. Dan itulah gambaran si sulung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan mungkin akan jatuh pada sikap cemburu. Kok enak? Mungkin kita pernah memiliki pikiran itu. Tonggoku iku yo, tonggoku, kancaku. Iku uripe iku yo biasa-biasae, gak sregep nyang gereja. Kebaktian iku yo nek pas Natal mbek Paskah gitu ya. Tapi kok hidupnya jaya raya ya. Sementara aku yang seperti ini, rewajin, wis entek-entekan gawe gereja, uripku ya mek ngene-ngene tok. Apa aku tak ngono pisan yo? Kita bisa cemburu dengan berkat yang diterima oleh orang lain. Karena pikiran kita, aku wis nglakoni apik kok entuk elek. Sehingga ketika orang lain mendapatkan berkat tidak terima. Maka Lukas mengajak saya dan mengajak panjenengan untuk belajar mengendalikan itu. Lukas mengajak saya dan panjenengan diajak untuk belajar mengendalikan itu dengan melihat bagaimana teladan seorang bapa yang merupakan gambaran Kristus, gambaran Tuhan kita. Bagaimana Tuhan itu memiliki sikap yang tidak seperti biasanya. Kasih Tuhan tidak terukur, cintanya begitu meluap-luap kepada manusia. Seperti cinta orang tua kepada anaknya. Kalau orang Jawa itu, wong tua itu tega lorone gak tega patine Bapak Ibu. Gak akan tega, gak pernah akan tega melihat anaknya itu jatuh.
Gak akan tega melihat anaknya itu sengsara sekalipun hatinya sakit karena perbuatan sang anak. Dan bukankah itu yang diberikan Tuhan Allah kepada kita semua? Kasih yang terus meluap-luap, membangun kerinduan supaya anaknya pulang. Memberikan pengampunan, rengkuhan, pemulihan. Supaya setiap orang itu merasakan pendamaian. Merasakan damai sejahtera kembali. Seperti Israel. Jatuh berkali-kali namun tetap diampuni oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan supaya mereka menjadi umat yang semakin baik. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, jika kita semua telah merasa mendapatkan kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan, mendapatkan teladan bagaimana kita harus hidup karena kita telah mendapatkan banyak anugerah, banyak karunia, banyak kesempatan, maka apa yang kita lakukan? Maka mari kita menjadi utusan-utusan Tuhan Allah. Seperti yang disampaikan oleh 2 Korintus 15 ayat 20. Kita diingatkan untuk menjadi utusan-utusan Kristus. Supaya melalui diri kita banyak orang yang merasakan terang, merasakan kasih, merasakan jamahan pemulihan Tuhan. Jadi kita tetap tekunlah seperti si sulung. Tekun beribadah, enggak popo. Namun bersama dengan itu mari kita buka ruang pemulihan. Ruang untuk menerima yang lain. Karena sebenarnya setiap orang itu punya peluang jatuh. Setiap orang bukan hanya punya peluang menjadi si sulung, namun setiap orang juga punya peluang menjadi si bungsu. Maka kita semua ketika tahu bahwa kita punya peluang dua-duanya, maka dalam persekutuan mari kita untuk mau berpulih bersama-sama. Apalagi dalam masa prapaskah ini, kita ikut Tuhannya bersama-sama, ojo dewe-dewe. Karena ketika kita ziarah bersama-sama kita akan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sehingga yang jatuh tidak akan mengambil keputusan, timbangane aku dadi apik tapi tetap aja dicurigai. Aku tak jegur salah meneh. Namun kita mencoba untuk berpulih bersama-sama baik. Siapapun Anda saya terima. Kita bertumbuh bersama-sama. Dan kita dibentuk bersama-sama. Sampean ojo dadi mantan wong apik. Tapi luwih apik dadi mantan wong elek. Lebih baik kita jadi mantan orang buruk, orang jahat. Daripada kita menjadi mantan orang baik. Maka mari kita bersama-sama membangun kehidupan. Kalau sekarang panjenengan mendengarkan khotbah ini, lalu dalam pikiran panjenengan si bungsu kuwi iku dan iku. Si sulung ki aku atau iku. Sekarang kita bersama menyadari, aku bisa jadi si sulung dan aku bisa jadi si bungsu. Namun Tuhan Yesus telah mengaruniakan pengampunan kepadaku. Maka aku mau hidup baru. Tidak hanya tentang merasa benar, namun hidup baru untuk saling memulihkan, untuk saling membenahi dan berbenah bersama-sama. Selamat bertumbuh GKJ Jemaat Wonorejo. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Satu doa bagi kita. Saat itu telah cukup, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Mawar Sharon, Murnikan Hatiku, Keaturan.
Terima kasih untuk paduan suara Mawar Soron yang telah memberikan persembahan pujiannya. Dan biarlah ini menguatkan kita untuk semakin membangun niat, memurnikan diri, dan menjadi utusan Kristus yang pantas. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Di awal panjenengan diberi kesempatan berdoa secara pribadi, mendoakan apa yang menjadi keprihatinan panjenengan secara personal. Lalu nanti akan saya lanjutkan doa syafaat bersama-sama, dan nanti doa syafaat kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi. Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami kenal, kami sembah dan menjadi juru selamat kami dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memelihara kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, yang memberikan kekuatan tanpa henti untuk kami menjalani hidup dengan segala ceritanya. Kami sadar seringkali kami menjadi gambaran si bungsu, kadang juga kami menjadi si sulung. Mohon ampun jika kami seringkali jatuh dan jatuh. Ampunilah kami juga seringkali memasangkan stigma kepada yang lain dan tidak memberikan ruang berpulih kepada sesama kami yang ingin berbenah. Ini diri kami Tuhan, kuatkan kami melakukan sabda-Mu. Kuatkan kami untuk meneladani kasih Bapa yang begitu melimpah dalam cinta dan pengampunan sehingga kami belajar bertumbuh bersama-sama. Memberi kesempatan kepada diri kami dan kepada yang lain untuk berbenah dan memperbaiki diri. Kami serahkan seluruh umat-Mu di GKJ Jemaat Wonorejo. Biarlah setiap pribadi adalah pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat iman, semakin teguh dalam pengharapan. Berkatilah setiap umat-Mu dengan daya juang setiap hari, karena mereka tahu bahwa mereka tidak pernah sendiri menjalani hidup. Jika mereka sekarang bergumul dengan apa yang menjadi keprihatinan hidup mereka, apapun itu, entah pergumulan ekonomi, keluarga, sosial, pekerjaan atau apapun, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang mengetahui batas kekuatan kami. Dan apa yang kami terima tidak akan melebihi kekuatan kami. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk berpulih dan melihat harapan, melihat pertolongan dan jalan keluar pemberian Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Kuatkan kami melibatkan Tuhan dalam segala perkara hidup kami, sehingga kami membuka diri dibentuk oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin pantas menjadi utusan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada dalam ibadah ini, biarlah Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan rezeki yang cukup,
Tuhan berkati dengan kekuatan lahir batin untuk menjalani segala cerita hidup mereka. Sehingga setiap hari mereka akan terus merasakan cinta Tuhan yang melimpah-limpah. Sehingga umat-Mu pun rindu untuk membagikan cinta itu kepada sesama yang lain. Kami serahkan setiap keluarga yang telah Tuhan berkati. Biarlah terus menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Di mana ada cinta kasih yang ditumbuhkan, kesetiaan yang semakin dikuatkan. Dan pengampunan penerimaan yang terus dinyatakan. Kami serahkan para orang tua, berkatilah hati yang memandang kepada Tuhan, sehingga mereka rindu untuk menjadi teladan yang baik bagi putra, putri dan para cucu. Sehingga melalui setiap keteladanan yang diberikan oleh para orang tua, generasi muda jemaat Wonorejo akan semakin tahu bagaimana harus menjalani hidup dan bagaimana harus melibatkan Tuhan dalam segala perkara hidup mereka. Masa depan anak-anak baik yang masih harus bersekolah, masih harus bertumbuh karena mereka masih balita, baik anak-anak kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, anak-anak kami yang sedang bergumul dengan pasang hidup mereka. Kuatkan anak-anak kami untuk menjalankan tanggung jawab mereka sebaik-baiknya. Kuatkan anak-anak kami melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Kuatkan anak-anak kami Tuhan untuk mampu menjaga diri mereka supaya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau telah menata masa depan anak-anak kami dengan baik, memberikan pekerjaan masa depan yang tertata, pun memberikan pasang hidup yang pantas sesuai dengan waktu dan kemurahan Tuhan. Berdoa untuk jemaat Wonorejo, biarlah jemaat ini semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ada persekutuan yang semakin hari semakin dikuatkan, persaudaraan yang semakin dieratkan. Tuhan berkati kemampuan, terang dan kebijaksanaan kepada majelis jemaat, mulai dari Bapak Pendeta Ubin Maulana, Penatua Diaken. Kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus badan pembantu, para pamong, katekit, karyawan gereja, biarlah semuanya Tuhan. Tuhan berkati dengan kemampuan untuk bekerja sama dengan baik, bahu-membahu mewujudkan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh warga jemaat, berkatilah kesatuan hati untuk membangun jemaat Wonorejo ini semakin hari, semakin bertumbuh, semakin kuat dan menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat-saat ini Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Biarlah pertambahan usia membawa saudara kami semakin hari, semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin berhikmat, semakin takut akan Tuhan, dan memanfaatkan waktu hidupnya dengan bijaksana, dengan menjadi berkat dan hidup semakin hari semakin tertata. Berdoa juga untuk saudara kami yang sekarang sedang bergumul dengan kesehatan yang terganggu. Apapun itu yang dirasakan Tuhan, Engkau mengetahui kelemahannya, Engkau mengetahui pengharapan saudara-saudara kami. Biar Tuhan berkenan memberikan jamahan pemulihan, sehingga saudara-saudara kami merasakan kekuatan yang baru, sekalipun lemah badan mereka namun tidak lemah iman mereka. Untuk para orang tua kami yang sudah sepuh, karena usia tentu raga akan merasakan banyak kelemahan. Tuhan berkati kekuatan kepada mereka supaya tetap merasakan damai sejahtera untuk menjalani hidup mereka hari lepas hari. Sehingga sekalipun sudah sepuh dan lemah, mereka tetap memiliki hati yang penuh syukur, karena memiliki Tuhan yang hidup yang memelihara hidup mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami bersyukur untuk Indonesia yang kami cintai. Kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia dengan segala keberagaman, dengan segala kekayaan yang kami miliki. Kami bersyukur. Kuatkan kami menjaga kesatuan negeri ini. Kuatkan kami untuk berkontribusi di negara kami ini dengan kontribusi yang positif, sesuai dengan tanggung jawab yang harus kami tuntaskan. Namun kami juga melihat ada banyak keprihatinan yang terjadi di negeri kami Tuhan. Korupsi yang merajalela. Kami mohon ampun untuk setiap orang yang seringkali tidak mampu mengendalikan egonya, tidak mampu mengendalikan ambisinya, dan tidak mampu mengendalikan hatinya. Sehingga mereka merugikan orang-orang sekitar kami, bahkan merugikan negara ini. Kami prihatin dengan ada banyak konflik di sekitar kami, sehingga banyak orang yang terluka dan kehilangan sesamanya. Kami prihatin dengan berbagai macam bencana sekitar kami
yang membuat orang-orang sekitar kami, sesama kami, sebangsa kami merasakan kehilangan sejarah hidup mereka. Untuk itu Tuhan, kami mohon kekuatan untuk negeri ini, mohon pemulihan untuk negeri ini, supaya negeri kami menjadi negeri yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan berkat, kemampuan, dan terang di hati setiap para pemimpin negara kami, mulai Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Bumi, dan juga seluruh aparat negeri. Engkau berkati dengan kekuatan, kemampuan yang cukup, sehingga mereka hati-hati untuk mengemban apa yang harus mereka lakukan. Sehingga jabatan tidak sekedar membuat mereka kaya secara pribadi, namun membuat kami sejahtera secara merata. Terima kasih semuanya Tuhan, dan jika nanti ibadah kami telah selesai, kami akan mengakhirinya. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon berkat perlindungan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah sumber segala keberadaan kami. Kami serahkan kehidupan kami serahkan harapan kami serahkan keluarga kami dalam terang tuntunanmu, dalam perlindunganmu, dan dalam pertolonganmu. Kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Kita akan masuk dalam pengumpulan persembahan kita. Umat yang terkasih, tiba waktunya bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita menyerahkan persembahan. Satu ayat yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 8, ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat ini adalah sebagai ayat untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan bersamaan mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403. Kita pujikan bait pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan.
kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga yang penuh dengan kasih, puji syukur boleh kami haturkan kehadirat-Mu karena kasih, anugerah, dan berkat-berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan. Ini adalah wujud ucapan syukur kami. Kiranya Bapa berkati, Bapa sucikan, Bapa kuduskan persembahan kami ini. Dan jadikanlah persembahan kami ini sebagai sarana kecukupan dalam setiap kebutuhan yang ada di gereja kami. Dan sebagai sarana kesaksian dan pelayanan melalui gereja kami sehingga nama Tuhan boleh lebih dipermuliakan. Kami mau serahkan pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, sawah ladang yang kami upayakan supaya kami boleh diberkati. Dan biarlah esok hari kami boleh lebih memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa kami yang di surga, ini adalah doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat pada Minggu 30 Maret 2025. Kegiatan pelayanan sepekan ibadah Minggu pada hari ini dilayani oleh Pendeta Dwi Astuti dari GKJW Jemaat Banyuwangi. Kami segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan. Semoga dalam pelayanannya bisa menjadi sarana berkat dan pemulihan bagi kami di tempat ini. Berikutnya untuk kegiatan ibadah kelompok tanggal 3 April 2025. Yang pertama di KRW Eliezer bertempat di rumah Ibu Sumi, pelayan Penatua Indar dan Diaken Bambang. Di KRW Sion 1 di rumah Bapak Jumio untuk pelayan Penatua Sri Wahyuni dan Diaken Dani. Untuk KRW Sion 2 di rumah Ibu Warsi dilaksanakan pukul 5 sore, akan dilayani oleh Penatua Astarini dan Diaken Lulu. KRW Gloria 1 bertempat di rumah Bapak Kadek untuk pelayan Penatua Gono dan Diaken Maya. Di KRW Gloria 2 bertempat di rumah Bapak Edi Purwanto untuk pelayan Penatua Happy dan Diaken Tika. KRW Petrus bertempat di rumah Ibu Mastuti untuk pelayan Penatua Pandi dan Diaken Kristi. KRW Immanuel bertempat di rumah Ibu Hari Prayogo untuk pelayan Penatua Pendi. KRW Elio bertempat di rumah Bapak Subagio untuk pelayan Pendeta Ubin dan Diaken Katirun. KRW Yunus di rumah Bapak Saleh untuk pelayan Penatua Kuat dan Diaken Heri. Untuk berikutnya adalah ibadah pemuda Rabu tanggal 2 April 2025. Pukul 6 sore akan dilaksanakan ibadah pemuda bertempat di gereja dan akan dilayani oleh Saudara Bagus Setiawan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita. Kita bekerja dengan setia dan sungguh-sungguh. Kita bangun keluarga yang takut akan Tuhan, di mana ada cinta, kasih, pengharapan, dan pengampunan yang terus dinyatakan. Dan mari kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kusukan tanpa air mata. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan, pengharapan, terang pertolongan bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Selamat menapaki kehidupan di dalam Tuhan. Mari kita belajar untuk memberi ruang kepada yang lain, karena setiap orang punya peluang menjadi si bungsu atau si sulung. Namun apapun itu, mari kita ingat bahwa Tuhan penuh karunia. Tuhan penuh kemurahan telah memberikan banyak anugerah kepada kita semua. Kita sambut pengutusan dengan pujian Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Rohnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Arahkan hati saudara kepada Tuhan melalui hamba-Nya, terimalah berkat Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selamanya. Amin.